Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya yang pertama adalah live ini nggak usah ditonton. Kenapa tuh? Nggak apa-apa, cuma ya biasa aja, nggak usah terlalu inilah. Nggak usah terlalu gimana, nggak usah terlalu mantengin live saya. Loh, isinya kan berfaedah. Justru karena berfaedah inilah Bahaya. jadi sedikit yang nonton aja. Iya. Enggak sih. Takutnya orang-orang, wah ini kalau ini dipakai semua. Oh gitu ya. Apa itu? Oke, Wih, kayaknya lama banget tuh, sampai nguning gitu. lama banget ini bro. Insya Allah, tabarakallah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, azimah ini kayaknya Larang. khusus tuh. Khawasul khawas Itu mas. emas ini cuma Lembar. lembaran Oh, emas. lembaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardiansah 7794. Cuma antum doang nih yang nonton, yang lain lagi pada nganu. Oke, next, lanjut. Kita mau bahas apa ya? Kira-kira bahasan apa yang menarik? Ini apa nih malam minggu nih? Kira-kira bahasan yang menarik itu Malam minggu. malam minggu itu apa gitu? Soalnya kalau biasanya majelis malam minggu biasanya baca dulu ya zaman SMA mungkin. Kan Banyak. sampai SMA udah ada majelis tuh. Iya. Jadi majelis saya itu zaman SMA itu cuma seminggu sekali, setiap malam Jumat. Saya ingat banget di apa namanya, setiap malam Jumat itu saya pasti pergi dengan beberapa kawan-kawan saya yang satu hobi ya. Jadi pergi ke makam-makam keramat. Tiap malam Jumat tuh. Tiap malam Anak Jumat. SMA nih ya. Iya, anak SMA. Saya ngapain itu? Ya itu dia. Jadi pada saat kita pergi ke makam-makam keramat pada saat SMA itu, ya banyak sekali sih. Nggak cuma makam keramat ya, tapi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh orang. Ini kayak ada demitnya yang setannya banyak atau gimana gitu. Nah itu sering kita datengin. Itu ngapain aja tuh di tempat Banyak. keramat Di itu? situ itu kita zikiran istighosah mujahadah ya Abdul Mustafir. Kita pakai itu dulu. Gitu. Terus biasanya itu kita mau pembuktian aja bahwa bener nggak sih kalau kegaiban Iya. itu sesuai dengan kuar-kuarnya orang Iya. gitu kan. Di sini ada ini. Kayak gitu. Jadi mitos-mitos itu banyak sekali gitu. Gitu. Coba dibaca pertanyaan, ada pertanyaan. Nih, dari yang Dari atas. Selamat bergabung. Ustaz, minta maaf saya mau nanya, isim Kholiso yang Lionel kemarin itu kan kata Ustaz nggak boleh dibawa maksiat. Tapi saya manusia biasa Ustaz, terkadang hilaf juga. Tapi isim tersebut tidak saya bawa saat maksiat, tapi saya taruh di lemari di tempat yang baik. Apakah khasiatnya tetap berkurang Ustaz? Dan apakah perlu di booster atau didoakan kembali? Mohon maaf Ustaz sebelumnya. Oke. Oke. Ya benar. Jadi apapun itu sebenarnya gini. Apapun itu, kalau apapun ini wafak ataupun azimahnya gitu ya. Kalau emang aliran kanan gitu ya. Aliran kanan ini maksudnya bukan apa-apa, saya tidak membedakan sebenarnya itu, tapi aliran-aliran yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran itu alangkah baiknya tidak dibawa maksiat. Alangkah baiknya mengenai kemudian tidak dibawa tapi saya taruh di lemari kemudian saya bermaksiat gitu. Apakah Bisa. berkurang Apakah hasilnya gitu ya? berkurang maksiat apakah berkurang khasiat di
wafak tersebut walaupun tidak dibawa gitu. Secara energi mungkin tidak berkurang ya. Cuma emang secara kerja energinya itu menjadi beban lebih tinggi. Jadi ibaratnya seperti ini, dia itu misalkan salah satu wafak ini berfungsinya gini, dia memberi dorongan kepada kita itu misalkan 50 kilo untuk mendorong kita, aura kita dan seterusnya itu 50 kilo. Ketika kita bermaksiat kan aura kita jelek kan, goyang gitu kan. Jadi azimah itu juga tetap mendorong 50 kilo kan. Nah artinya karena yang didorong ini agak berat, karena auranya jelek gitu kan, untuk membenarkan lagi itu agak berat, agak susah. Cuma gitu. Jadi kitanya juga harus berbenah diri ya Mbak ya. Nah betul. Kurang lebih sih seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan pada fungsi wafaknya yang berkurang, tapi berkurangnya di bukan berkurang, tapi dorongannya yang kemudian tidak berasa karena bebannya yang lebih banyak. Ini menanya, tadi kan dia bilang apakah saya berkurang, terus apakah perlu didoakan kembali? Itu gimana Mbak? Sebenarnya gini, kita manusia biasa, sebutannya gitu tadi ya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, khilaf dan sebagainya. Tetapi ya kalau kita alasannya sebagai manusia biasa mungkin ya, yang menjadi setiap manusia biasa ya seperti itu. Nanti setiap manusia biasa jadi alasan untuk mengesahkan dosa kita. Itu dia. Bahwa kita jadi nggak boleh, nggak apa-apa deh dosa gitu. Orang manusia gitu. Akhirnya jadi satu kemakluman. Ya sebenarnya ya apa yang kita yakini sebagai sebuah kesalahan, mungkin jangan terlalu sering dilakukan kali ya. Ya, kebiasaan tuman. Gitu. Jadi mungkin jangan terlalu sering untuk dibiasakan. Nanti jadi biasa dan sebuah dosa gitu kalau dilakukannya setiap saat atau dilakukan menjadi satu kebiasaan, maka dosa itu tidak menjadi beban nanti. Gitu sih setahu saya gitu. Jadi dianggapnya udah biasa lah ya dosa ini, ya udahlah jadi biasa tuh. Nah itu yang apa ya, yang sering saya omongkan pada teman-teman itu kayak gitu. Jadi kalau kita biasa sholat tahajud misalkan, satu malam kita terlewat tahajud gitu misalkan, kita terlewat, itu kan kita merasa ada yang kurang di semalam saya lepas tahajud. Dan demikian juga pada dosa. Sama. Jadi ya, kita lebih meremehkan apanya ya, lebih meremehkan feedbacknya dosa itu. Iya. Gitu sih, lebih ke seperti itu. Kalau sesuatu yang baik malah kita kayaknya biasa aja ya Mbak ya. Berarti dengan memakai itu bisa untuk menutupi bolong-bolongnya aura kita karena hal-hal yang tidak baik tersebut ya Ustaz. Betul sekali. Kurang lebih analoginya seperti itu ya, jadi dengan kita sedikit punya bolong, punya lubang, itu nanti akan tertutup. Minta doanya Ustaz. Amin. Doa saya juga manusia biasa. Itu yang bentar Mbak, ini ada satu ini. Berarti tadi kan dibilangnya kan berarti kalau mau kayak wafat itu bolong-bolong tersebut bisa tercover gitu. Berarti saya banyak-banyakin aja dong azimah saya berbuat maksiat gitu dong. Ya kan semakin banyak maksudnya ya udah banyakin aja nih azimahnya gitu. Secara energi begitu. Tetapi kan secara dosa itu kan azimat tidak bisa menghapus dosa kan. Iya. Nah itu yang tidak bisa. Azimah itu cuma bisa menambal kekurangan aura lu, gitu ya. Tapi tidak bisa menghapus dosa-dosa lu di hadapan Tuhan. Gitu sih. Nah, saya kembali ke cerita tadi ya. Yang mumpung ngobrol sama SMA ya. Sambil nunggu teman yang
bertanya-tanya kepada saya biar ada omongan obrolan. Siap. Nah, setiap malam Jumat itu kita selalu mengadakan keliling di makam-makam keramat, tempat-tempat keramat atau tempat-tempat wingit, angker yang disebut tempat-tempat angker lah yang orang-orang pokoknya terkenal di masyarakat situ. Misalkan kayak dulu kita ke Siblawong misalkan, itu ya kita datengin gitu, dan kita selalu sampai pagi biasanya. Pagi itu pembuktiannya Sampai pagi. Jadi setiap malam Jumat itu seperti itu. Jadi pembuktian sampai pagi. Kita ada apa sih di situ? Apa sih yang bisa terlihat? Gitu. Jadi Ghostbuster lah ya. Sebenarnya nggak Ghostbuster itu kan menangkap. Iya, menangkap dan membersihkan lah ya. Dan membersihkan gitu. Kita enggak. Kita itu cuma mau membuktikan bahwa emang di sini ada apa sih? Emang di sini bener apa kata orang ada kayak gini. Emang ini bener di sini ada kayak gini. Nah, itu lebih ke situ sih kita. Jadi kita menggunakan apa-apa yang kita miliki, kita pelajari itu ya dipraktekkan. Misalkan kayak terawangan, olah rasa dan seterusnya kita praktekkan di situ. Kalaupun terawangannya adalah halu ya halu karena ketakutan. Karena emang di situ ketakutan toh nggak nyata muncul, tapi pernah kita dimunculin yang nyata. Mau nanya nih, seru nih kayaknya, se ekstrim apa pernah dinampakkan atau jadinya kejar-kejaran gitu mbak? Mungkin ya terjadi kejar-kejaran antara sampai nama makhluk gaib tersebut gitu. Pernah kalau ada pengalaman kayak gitu? Kalau saya nggak pernah kejar-kejaran sih, nggak pernah kejar-kejaran. Ini apa nih, kalau kita ada perasaan tidak nyaman kalau mau pakai azimat atau wafat, apakah itu artinya wafat tersebut tidak cocok atau malah wafat itu membersihkan energi negatif tersebut? Itu begitu. Tidak nyaman itu bukan berarti tidak cocok, tapi bukan berarti cocok juga. Jadi emang harus dikonsultasikan dengan pembuatnya, dikonsultasikan dengan empunya. Itu lebih bijak sih daripada kita langsung memvonis wah ini nggak cocok, wah ini mungkin lagi membersihkan. Daripada menduga-duga, lebih baik kita berkonsultasi kepada si pembuat wafat. Si pembuat wafat itu biasanya akan ngerti cara kerja wafaknya. Biasanya sih seperti itu yang saya sesuai pengalaman saya sih gitu ya. Gitu sih. Nah, lanjut cerita lagi. Bagaimana, pernah nggak? Nah, itu pernah beberapa kali. Pernah juga kita bentrokan dengan orang. Jadi bukan demit. Bukan demit, tapi orang. Jadi dulu itu pernah saya di satu tempat namanya Siblawong itu. Mungkin teman-teman yang udah pernah saya ajak itu pernah saya unjukin tempatnya. Jadi tempat itu sebenarnya gundukan batu aja, batu dilingkarin gitu, terus di tengah ada batu lagi. Saya juga nggak paham di situ itu tempat apa, tapi orang-orang sebut di situ sebagai Siblawong gitu. Saya nggak tahu Blawong itu apa juga, saya nggak tahu. Lalu, nah kita berapa orang ya waktu itu teman-teman kita tuh, kita ngadain zikir di situ dari kita datang di situ itu habis asar. Habis asar kita sudah sampai sana. Terus kita udah sampai sana, terus kita rapi-rapi untuk menantikan sholat maghrib gitu ya. Untuk menantikan sholat maghrib, kita rapi-rapiin semua. Ada sampah-sampah kita buangin gitu, kita rapikan, kemudian kita sholat di situlah. Kita sholat di situ, sholat maghrib, sholat isya. Nah pada saat menunggu jam 12 malam itu kan kita biasanya apus untuk tidur, apus untuk tidur. Jadi siapa dulu yang mau tidur, Nah sekitar jam 9-an itu kan teman-teman masih belum pada ngantuk kan, masih pada. Udah saya bilang kalau yang mau tidur dulu, saya bilang itu nanti jam 12 saya bangunin, nanti si paginya siapa kan gitu. Udah tuh. Kalau saya jarang tidur kalau di tempat-tempat gitu karena merasa bertanggung jawab. Jadi nggak bisa tidur. Nah setelah itu sekitar jam 11 malam itu tiba-tiba kayak ada orang jalan
karena di situ itu pohon bambu semua, pohon jati, pohon bambu dan beberapa pohonan gitu ya. Itu saya kira orang yang datang karena di situ dekat dengan pondok Al-Fuadiyah. Jadi cuma nyebrang kali aja. Ya, saya kira emang manusia itu bukan ya, penasaran sama cahaya lilin di situ gitu kan. Saya cuek aja kan. Ya, paling orang karena bunyi srek gitu. Seperti orang nginjak liang itu apa ya? Dedaunan yang jatuh kering itu kan. Nah, jadi seperti itu bunyinya tuh srek. Kemudian ada pohon jati segede ini. Pohon jati itu masih muda ya, masih muda segede ini. Itu dipelengkungin dari atas ke bawah. Itu sendiri itu nyata itu. Sendiri. Iya, sendiri. Saya nggak ngeliat. Terus yang ngecek apa? Yang melek cuma saya. Yang melek cuma saya, yang lain tidur. Ya kan? Itu pohon jati itu melengkung begini, itu melengkung sendiri. Terus sampai belum sadar gitu, itu melengkung gitu. Sadar. Tahu itu melengkung. Tapi saya nggak ngeliat. Jadi saya bilang bahwa saya bukan ahli terawangan. Saya lagi belajar terawangan saat itu. Saya nggak ngeliat, tapi itu melengkung. Kemudian kayak sengaja dicepatin gitu. Jadi daun rontak semua. Wah, ngeri sekali kan. Akhirnya saya bangunin semua itu. Saya belum bisa ngeliat. Belum bisa ngeliat siapa di situ, apa wujudnya, apa itu saya nggak ngeliat. Sama sekali nggak ngeliat. Akhirnya saya bangunin semua teman-teman. Karena saya khawatir teman yang tidur itu diambil gitu kan. Ya, hilang aja. Hilang gitu kan, masuk dimensi gitu. Saya pikirannya jelek ke sana. Jadi, wah ini gawat nih saya bilang. Gawat ini. Akhirnya saya bangunin semua, bangun gitu kan. Akhirnya bangun semua gitu. Langsung kan ada yang di antara kita kan ada yang hafal Zibahar, hafal Yasin, hafal ini, hafal surat-surat ini, surat Al-Jin, hafal ini gitu kan. Langsung saya bagi. Ya kan, kamu baca ini, kamu baca ini, kamu baca ini. Udah kita baca semua dan tangan itu saling bergandengan gitu. Jadi saya masuk sini gitu. Jadi gini biar nggak ada yang hilang aja ya. Nggak ada yang hilang karena saya khawatirnya cuma itu. Akhirnya udah kita tahlil, ternyata dia nggak takut dengan bacaan yang kita baca itu. Entah kenapa nggak takutnya itu karena apa? Ya mungkin karena bacaan kita karena dibaca pada saat takut. Jadi nggak ada ini ya. Nggak ada power kan. Atau mungkin teman-teman kita juga baru bangun langsung baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin dan seterusnya gitu. Jadi nggak takut. Ternyata dia mendekat ke arah samping kanan saya. Jadi datang itu dari samping kiri saya itu, melengkungin pohon jati. Kemudian dia jalan merinding lagi. Kalau saya cerita itu, jalan muter ke samping kanan saya itu ada pohon kopo. Itu gedenya badan saya lebih gede dari segini lah. Pokoknya saya nyakap itu nggak nyangka. Nah itu pohon kopo itu dioyak. Itu rontok semua daun-daunnya tuh. Daunnya itu rontok, digoyang, bukan kayak enggak. Gila enggak? Takut enggak? Takut, saya ada kabar itu. Takut enggak? Semua itu nyeletek itu bahasa Jawa tuh, bahasa Indonesia nya saya nggak tahu apa nyeletek itu saking takutnya. Bergetar apalah semua. Wah, pokoknya masing-masing akhirnya top gandengannya semakin erat gitu. Saya satu doang, pokoknya gandengan semakin erat. Saya bilang jangan sampai ada yang diculik itu paling bahaya itu. Saya bertanggung jawab, takutnya kan gitu. Takutnya kan lagi pergi sama angker gini kan. Terus gimana tuh? Nah, pada saat pohon kopo digoyang itu kita makin takut. Semakin takut semakin digoyang lebih kencang. Akhirnya saya bilang, yaudah kita semua diem, baca yang kalian bisa tetapi di dalam hati. Saya bilang itu pohon masih goyang, getar itu benar. Tapi baca di dalam hati, saya bilang. Jangan sampai ngucap, tapi hilangkan rasa takut. Saya baca apa? Hizib Barki kan. Saya baca Hizib Barki. Narudubikal a'da min kulli wijhatin wa bil isminarmin wa bil syaraj. Terus narudubikal a'da min kulli wijhatin wa bil isminarmin wa bil syaraj. Itu baru selesai ya doh Barki kan. Tiba-tiba muncul nampak. Yang nampak itu cuma matanya.
Mata. Yang nampak itu matanya itu segini, sepiring itu, Gede banget tuh. gede merah nyala. Jadi Enggak, pohon jadi mukanya nggak kelihatan tapi nggak kelihatan mata. matanya, Nongol mata gini. doang iya, mata doang kelihatan dua. Jadi pohon kopo itu bercabang di atasnya gini, bercabang gini. Itu di tengah-tengah cabang itu nyala tuh. Saya masya Allah, Itu gimana tuh? makin takut kan. Tapi saya bilang kan, ada yang lihat nggak wujudnya? Saya bilang kan, nggak lihat gitu. Gak sampai dong berarti. Saya sama teman saya yang satu anak bahaya itu, saya lihat itu gitu kan. Yaudah yang nggak ngeliat, nggak takut kan, lanjutin. Saya keburu gengsinya naik lagi. Karena yang lain nggak takut, masa gua takut? Kalau gua takut berarti yang lain harus kabur. Nggak mungkin malam ini gua kabur gitu ya. Terus karena dalam misi majelis RQ waktu itu adalah membuktikan gaib itu ada gitu. Emang bener ada gitu. Jadi kita emang bener-bener pencari gitu, bukan katanya gitu. Enggak. Akhirnya setelah kelihatan gitu, wah ini gila nih. Gue makin down tapi gengsi gue makin naik gitu kan. Wah ini gimana ini? Akhirnya jalan satu-satunya itu cuma pasrah. Di barki saya berhenti karena takut. Saya bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu udah nggak tahu berapa ratus kali saya ucap la haula wala haula. Jadi ya semua itu kan. Itu baru lenyap. Lenyap. Cus hilang naik. Itu kelihatannya lenyapnya tuh gimana mbak? Hilang aja gitu. Oh enggak, naik ke atas, gitu ya. Matanya gitu. Wah itu ngeri, itu pengalaman paling ngeri itu. Itu berarti raksasa kali ya kayak gitu. Matanya segede piring itu. Nggak tahu saya. Pokoknya saya nggak lihat wujud aslinya, cuma saya diperlihatkan matanya. Dua. Itu bener-bener saya itu nggak ngantuk. Kenapa kalau saya nggak ngantuk? Karena saya bertanggung jawab sama teman-teman. Kita itu setiap majelis ke ruang-ruang terbuka, kita pasti majelis ruang terbuka. Setiap di ruang-ruang terbuka itu kita modalnya itu cuma mie sedap, tahu mie sedap ya, mie sedap goreng. Itu mentah. Kita makan di situ. Jadi kalau kita lapar, makan mie sedap goreng. Mentah-mentah bareng teman-teman itu kan dicobekin, remek gitu kan. Ini bumbunya, kita makan bareng-bareng itu. Itu modal gitu. Dan keselnya lagi kan, setelah semalam begitu kan, udah nggak bisa tidur, nggak ada yang bisa tidur, semua takut, asli takut. Oh bener ya, ternyata gaib itu ada. Yang nggak ngelihat mata, dia ngelihat bagaimana pohon itu bukan angin. Kalau angin semua pohon goyang, ya kan? Itu cuma satu pohon digoyang, digeterin, wah gila itu. Nah itu teman-teman jadi oh iya ya ada ya kayak gitu ya, oke ada. Jadi keselnya itu adalah ketika kita mandi pulang sekolahan, kita harus langsung ke sekolahan ya. Jam pertama itu fisika, bro. Jam pertama pelajaran itu fisika. Wow, guru fisika itu saya masih ingat Pak Sefudin. Itu wali kelas saya. Wah, ampun. Tidur kata di kelas. Pasti. Jadi itu pengalaman. Terus ada yang ada juga pas disamperin orang. Jadi saya itu bukan makhluk gaib, bukan orang nih. Orang. Jadi waktu itu kita lihat di mana ya? Di Patilasan Dewa Wisnu. Kalau saya nggak salah. Di Patilasan Dewa Wisnu itu sebenarnya Patilasan itu di bawah, di pancurannya, di pancuran Dewa Wisnu, pancuran Wisnu. Saya nggak begitu apal. Nah, kita berangkat ke sana di Sasar, motoran dengan teman-teman yang punya motor, gitu. Sampai sana kita sholat asar, terus sholat maghrib. Terus maghrib kita ngimami, sama warga situ itu kita dipersilakan untuk ngimami. Nah ngimami misalnya juga teman saya yang ngimami. Terus habis isya baru kita naik ke tempat itu. Nah, gitu.
tempatnya lapangan kayak lapangan biasanya buat main bola lagi. main bola anak-anak kecil ya, lapangannya nggak terlalu lebar. Nah kita di situ juga latihan fisik kan, latihan jurus, terus sparring partner dengan sama teman-teman beda perguruan kan, ada dari Setia Hati Teratai, ada dari Al Hikmah waktu itu, ada dari saya Asmaul Husna gitu. Nah itu kita sparring partner, kita tonjok-tonjokan lah gitu. Jadi bukan pental-pentalan, itu tonjok-tonjokan gitu. Nah di situ setelah beberapa lama kita bakar api unggun gitu kan untuk menghangatkan diri karena lembab banget. Terus apa? Jadi makin malam itu dingin banget, terus apa namanya? Nyamuk. Bukan nyamuk, apa? Embun. Jadi pakaian kita itu basah semua. Basah bukan karena hujan, karena embun. Itu seru bener. Pas kita lagi nongkrong makan mie itu kan, gelaran, terus kita makan, tiba-tiba ada orang pakai motor, diteriakin lah sama teman saya gitu kan, nggak tahu ya dia pemberani bro, gitu. Dia pemberani, disamperin gitu, dia muter balik, disamperin kita, ada apa? Nah, mas enggak saya kira siapa? Oh, yaudah dia balik lagi. Wah keren ini orang. Berani banget gitu untuk. Padahal kita banyak orang gitu kan. Dia sendiri, dia berani nyamperin. Gitu. Nah kita juga belajar mental dari mereka yang kayak gitu. Jadi kalau cuma di hutan, itu di hutan pinus itu. Berani ya naik motor sendirian di hutan pinus gitu ya. Jadi mentalnya luar biasa. Dan ketika diteriak, jelas kalaupun dia orang baik, nah, jelas berpikiran neriakin orang, jelas pikirannya buruk kan, negatif kan. Jangan-jangan mau begal, enggak dia begitu. Dia tetap berani menghadapi itu. Nah, kita belajar dari mental mereka itu. Banyak sekali. Pernah, karena kita emang senang di ruangan terbuka. Kalau dikirim itu senang di ruangan terbuka, bukan karena kita ngamalin ASR, bukan. Tapi kita emang senang di ruangan terbuka. Terus di Curug Gences juga sama. Pada saat kita mulai dikira habis Isya, hujan gede. Gimana coba caranya? Di hutan tuh. Di tengah hutan, terus curug air terjun, Curug Gences itu namanya, air terjun. Kita itu di samping sininya air terjun. Terus gimana tuh? Yang datang hujan deras. Akhirnya kan udah mulai naik kan, udah mulai tinggi, udah mulai apa? Banyak gitu debitnya. Wah itu kita kalang kabut itu. Teman saya bawa gitar juga percuma. Karena kata dia, yaudah saya bawa gitar biar nggak tidur. Yaudah silakan bilang. Tapi ya jangan salahkan saya kalau emang ada apa-apa. Udah. Terus gimana? Naik air. Naik. Tetapi nggak banyak. Gitu. Hujan gede banget itu akhirnya teman saya bilang, Mbak Antum udah dijazain doa nurbat loh. Oh ya sudah pegang pohon yang paling subur, baca doa nurbat. Nah itulah saya pertama kali membuktikan pawang hujan. Pakai doa nurbat. Itu saya pegang pohon yang paling subur di situ. Saya pegang, saya baca doa nurbat. Allahumma sultanul azim wa zal malil karim dan seterusnya. Selesai saya baca, selesai itu udah. Jadi gak kayak pawang sebelah gitu ya. Sampai 45 menit baru berhenti atau 15 menit. Selesai saya berdoa, selesai itu. Saya bilang itu terbukti. Maksudnya, ya itu maksudnya saya ini bukan orang-orang yang nyari ilmu itu katanya. Yang nyari ilmu itu diceritain. Enggak, saya nyari ilmu itu benar-benar pembuktian. Dan saya banyak mendapatkan bukti tentang kegaiban. Ya bedanya orang-orang sekarang kan gitu. Nonton di YouTube. Katanya. Terus misalkan contoh kecilnya antum aja, ya kan? Pernah nggak antum keliling untuk membuktikan itu? Belum. Nah, itu aja. Jadi emang perbedaan kita zaman dulu itu dengan anak-anak sekarang itu, mereka mau sakti tapi nggak mau lelaku. Iya kan? Mau sakti tapi nggak mau lelaku ya. Jalan tercepatnya ya
pakai sulapan ya. Betul. Pakai sulapan. Itu pas ujian nyoba ini nggak pakai celana dalam dilempar. Kita pakai sarung, ada yang pakai celana Oh, dalam. iya. Gitu. Itu saya pengen ngebuktiin tuh. Pakai celana dalam. Ya itulah. Oh, jadi itu asiknya teman-teman. Jadi Zaman dulu. pengalaman kayak gini nih penting banget sebagai para penuntut ilmu kebatinan. Jadi ilmu kebatinan itu jangan terlalu kelamaan di jalan aspal gitu. Jangan terlalu senang di ruangan ber-AC. Jangan terlalu senang nonton YouTube. Maksudnya apa tuh? Enggak, jadi gini. Apa namanya? Gimana? Kalau kita keasikan sudah dengan dunia kita, ya akhirnya ilmu-ilmu kita jadi ilmu-ilmu yang palsu. Jadi simpanan doang ilmunya. Ini bukan cuma simpenan. Bahkan kamu menyimpan ilmu itu tidak yakin itu ilmu berjalan pada dirimu. Gitu. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman sini kan, cobain deh, satu hal itu kamu dapat ijazah riadoin. Karena kelar riadoh belum tentu kelar keberhasilan. Paham ya? Jadi misalkan kita riadoh hizib barki itu 77 hari. Mungkin selama 77 hari kita berhasil selesai. Tapi apa berhasil manfaatnya terbukti gitu kan? Nah itu. ada yang nanya tuh Mbak. Habis ada acara di rumah ya, nggak apa-apa. Siapa tuh? Selalu aja Adam. Yang kemarin malam minggu kesini. Oh, mau datang lagi katanya. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan masih nonton. Saya jawab sama-samanya. Gitu. Jadi Kalau sampean dulu kalau ada YouTube sampean kayaknya banyak ya kontennya ya. jadi sebelum para konten-konten YouTuber itu masuk hutan, gue udah duluan masuk hutan. Gitu. Jadi sebelum orang-orang nyatronin dukun, gue udah sering silaturahim ke dukun. Gitu. Sebelum orang-orang malsu, oh dukun palsu itu, nggak ada buktinya. Itu saya sudah ngelakuin. Sampean pernah Mbak nyamperin dukun, mana nih katanya ilmunya yang konon katanya inilah manjing lah ya di dia gitu. Pernah Mbak ngebuktiin gitu Mbak? Pernah, zaman itu mah pernah. Paling ekstrim apa Mbak? Pernah ketemu gitu? Paling ekstrim itu banyak sih sebenarnya. Pengalaman itu termasuk yang di salah satu desa itu ada makam keramat itu yang jagain itu. Agak ini kita datang terus ngobrolnya tinggi banget gitu kan. Wah, saking ya istilahnya kita jalan dia udah terbang gitu. Ya akhirnya kita cuma minta satu aja, pembuktian dari apa yang dia omongkan. Kan kita zaman itu kan emang nyarinya ya pembuktian gitu lah ya. Jadi pada saat itu saya itu yakin banget dengan ilmu supranatural. Tetapi otak saya ini nggak yakin sama ilmu kayak gitu. Jadi karena otak saya ini katanya otak kiri atau otak kanan tidak mudah percaya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya karena saya bukan orang yang
cuma mendengar cerita dari sosok guru ya, saya itu lebih seneng lagi kalau diajak guru. Oh, sama saya juga. Jadi disitulah pengalaman ya sebenarnya, disitulah ilmu yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang diriadoin, ilmu-ilmu yang dikuasain, ilmu-ilmu yang diwiritin, Keluar ya. Berhasil atau enggak, itu kan ya setelah kita mengalami perjalanan. Jadi majelis RQ itu pertama kali saya buat itu waktu saya kelas 2 SMA. Pas kelas 1 itu belum ada namanya. Tapi kelas 1 saya sudah ngajak teman-teman majelis. Ngajakin teman-teman majelis ke makam Syekh Pandan Jati. Gitu. Ngajak teman-teman lah udah banyak ini. Pas kelas 2 baru ada lebih ekstrim lagi gitu kan. Jalannya lebih ekstrim. Terus saya kasih nama. Terus pada saat itu pembuatan logo. Nah, logo itu awalnya itu namanya Jam'iyah. Iya. Jadi ada tulisan apa awalnya itu? Ya jamaah. Jamaah. Tapi kata teman saya itu anaknya baik itu bilang jangan terlalu Jam'iyah lah. Majelis saja gitu. Majelis. Terus dulu itu logonya segi 5 gitu. Kayak logo pada umumnya segini itu. Jangan terlalu kayak gini lah. Ini kita bikin anti mainstream akhirnya. Jangan masa logo segi 5 ya udah segi 5. Nah akhirnya kita bikin logo hexagram. Wah itu bro, hexagram itu kan segi 6 kan, bintang 6 bintang Daud. Pertama bikin logo segi 6 bintang 6. Udah itu kita masukin kalimat-kalimat indahnya, terus kita bikin ada tulisan majelis Riyadhul Qalbi dan seterusnya. Nah, nama Riyadhul Qalbi itu ketemu pada saat saya selesai membaca buku Tazkiyatun Nafas karya Imam Ghazali kalau saya tidak salah. Tazkiyatun Nafas. Wah pokoknya seru deh. Jadi sampai akhirnya hexagram sampai akhirnya ya yang disempurnakan sampai jadi logo yang sekarang. Jadi logo yang sekarang itu yang saya sempurnakan. Waktu itu kan masih tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Waktu itu masih tulisan begitu. Terus akhirnya ini nanti kalau saya cetak kaos orangnya enggak ini gimana? Akhirnya saya ganti dengan apa itu namanya angka ya, dengan angka. Dulu kan tengah-tengah cinta, tengah-tengah love, tengah-tengah apa namanya hati ya. Itu kan dulu Allah tuh. Terus saya ganti dengan 66 kayak gitu. Jadi lebih diiniin lah, lebih disempurnakan. Seru zaman-zaman itu. Banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Banyak. Tapi sampai itu udah bikin wakaf gitu udah enggak? Belum. Saya itu jarang pegang pusaka, keris-kerisan itu enggak. Terus kayak gitu wafak ya enggak tuh. Jadi saya itu murni emang keilmuan dengan amalan, dengan riyadhah. Gitu. Atau potensi diri lah yang jadi menggali potensi sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Nah setelah kelas 3 baru itu ada ekstrakurikuler lah. Kayak gitu. Jadi serunya itu adalah ketika kita bisa membuktikan sih apa-apa yang orang anggap
tidak ada. Gitu. Walaupun itu terbukti cuma buat kita sendiri, itu sudah luar biasa. Gitu. Terus bagaimana saya caranya nggak percaya dengan santet? Bagaimana saya caranya tidak percaya dengan pelet? Itu kan agak susah akhirnya. Dengan adanya apa yang saya jalankan itu selalu berhubungan kayak gitu ya. Berhubungan bahwa kayak itu ada seseorang ketika menggunakan pelet yang sifatnya menggunakan kekuatan jin, itu emang ada pelet yang menggunakan kekuatan jin, misalkan kayak apa ya, sumatak ajiku bicara duel takong on siroman jingol siromaran bugar panesi bulan bulan. Nah itu kan berarti yang disuruh adalah jin hodam jin gitu ya, untuk masuk ke dalam Mogarba. Tapi kan permasalahannya ketika itu dirapal oleh kita, ini permasalahannya dirapal oleh kita yang tidak pernah riyadhah, yang tidak pernah puasain itu ajian gitu. Apa mau hodamnya disuruh? Nah itu, tapi ada yang berhasil gitu. Iya, bukan sekedar berhasil, artinya keilmuan itu ada dan nyata. Tapi perkara itu sekarang dipraktikkan oleh orang-orang sekarang itu mujarab atau tidaknya, akhirnya kembali kepada orang itu yang mengamal. Mau nanya nih, perbedaannya pelet dengan jin atau amalan apa? Dan amalan ya, bukan apa? Dan perbedaannya apakah misalkan kalau pakai jin ceweknya yang terkena terus merubah sifat kita, atau dengan amalan kita jadi lebih percaya diri atau gimana gitu? Jadi dengan amalan tuh kitanya jadi lebih percaya diri, terus juga ngenain ke lawannya juga kena gitu, atau gimana? Ya bedanya lah gitu lah. Oke. Ini perbedaannya orang menggunakan ilmu pelet dengan jin ya. Itu biasanya yang dikenakan atau si target ini berhasrat atau berbirahi kepada orang yang mengamalkan itu, biasanya kayak gitu. Nah, perbedaannya dengan ayat-ayat itu biasanya bukan agak beda, emang beda. Jadi ayat-ayat itu biasanya meluluhkan hati. Di orang itu kalau udah luluh hatinya ya luluh kan. Jadi ya misalkan ya jadi ngelihat dari sisi yang baiknya, ngelihat dari sisi yang istilahnya kita punya kejelekan. Ketika kita membaca satu asma Allah, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim kali-kali misalkan, itu jadi orang yang tadinya melihat kita dengan sudut pandang kejelekan, akhirnya berubah menjadi sudut pandang walaupun dia begitu tapi misalkan gitu ya, walaupun dia begitu tapi ada sisi lain loh, sebenarnya dia orang yang baik, dia orang yang perhatian, dia orang yang gini, ada sisi kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau kayak gini bedanya seperti itu, dia akan menyerang wilayah hawa nafsu, biasanya jadi berhasrat, biasanya jadi kangen yang berlebihan, kayak gitu. Jadi apa ya, seperti orang gila kalau kita nggak ketemu. Iya. Kayak pernah punya teman pengalaman juga katanya apa namanya, mungkin ditargetin kali ya. Iya. Terus jadi tim aja di kamar sambil nyebut nama-namanya gitu. Ya seperti itu. Dan saya yakini hal itu emang ada. Tapi malah kalau misalkan
terkait dengan amalan ya, kalau mungkin baik pelet dengan pelet atau amalan gitu ya. Setelah nikah itu gimana mbak? Apakah yang nikah dengan pelet jadi sadar atau dengan amalan sadar nih, wah gue di pelet gitu nih, cuma gue nggak, ya udahlah jalanin aja karena udah nikah, mungkin takutnya kan gitu ya mbak ya. Betul. Ya rata-rata gitu. Rata-rata ketika menggunakan pelet yang sifatnya apa ya, Negatif lah ya. negatif ya, itu rata-rata setelah menikah adalah menjalaninya karena sebuah keterikatan, sudah menjadi suami istri. Itu aja sebenarnya, karena menjalani sebuah keterikatan itu ya udah Jadinya ya udahlah ngobrol aja selesai gitu. tapi dengan amalan enggak ya mbak ya? Setahu saya kalau dengan amalan itu enggak. Karena orang tersebut, si target itu biasanya amalan di sini maksudnya Yang kita baik lah ya. mengamalkan asma, mengamalkan ayat-ayat suci gitu. Itu biasanya mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi walaupun sudah nikah ya sudut pandang yang baik itu yang tetap ada. Paham ya? Jadi misalkan Tommy ini orangnya begini gitu kan. Di sisi lain terlalu pakai amalan dari mahabbah ya. Misalkan gitu. Orang jadi berubah kan. Berubah dalam sudut pandang. Misalkan berubah dalam sudut pandang dalam artiannya gini. Oh, oke, Tommy orangnya seperti ini, tetapi di sisi lain dia seperti ini. Jadi walaupun nikah akhirnya, nah itulah yang dijadiin patokan sampai nikah. Jadi nggak ada keterpaksaan lah ya. Iya, Kalau gitu. Kalau sekarang kan baru sadar. Betul. Ya seperti itulah kira-kira. Panjang obrolan kita dari jalan-jalan sampai masa SMA sampai pelet. Iya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mau saya share, tapi takutnya dibilang ngedabrus gitu. Jadi percuma juga kan kalau ngobrol terus dibilangnya cuma ngedabrus itu. Mungkin itu saja teman-teman, jadikan apa yang kalian dengar, kalau ada manfaatnya jadikan manfaat, jadikan pelajaran, jadikan satu hal yang positif. Kalimat-kalimat atau kesalahan-kesalahan di dalam cerita saya itu ada satu yang salah ya, jadikan itu sebagai renungan. Tidak semua yang kita dengar itu adalah kebenaran, tidak semua yang kita jalani adalah kesalahan. Seperti itu. Apapun yang kita alami adalah pelajaran, apapun yang kita dengarkan harus melalui saringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.